Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Rizka Malia, NPM 2140303109109 dari kelas IPA 1 Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak parabola menggunakan aplikasi Scratch. Namun sebelum itu, mari kita belajar mengenai gerak parabola. Nah, gerak parabola itu apa sih? Jadi, gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sumbu X atau sumbu yang horizontal merupakan gerak lurus beraturan dan sumbu yang Y atau sumbu vertikalnya itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kedua gerak tersebut tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak yang disebut dengan gerak parabola. Nah, nama lain dari gerak parabola yaitu gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Nah, untuk simulasinya, mari kita tekan logo flag ini atau bendera hijau ini ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi lintasannya itu membentuk parabola yang dapat dilihat dari titik-titik ini ya, teman-teman. Baik, untuk simulasinya langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, kita perlu masuk ke dalam website dari Scratch dengan mencarinya di kolom pencarian di Google. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masuk, kemudian teman-teman bisa menghapus. Nanti tampilan awalnya tidak seperti ini ya teman-teman. Nanti ada logo seperti kucing, karakter seperti kucing, nanti bisa dihapus saja. Kemudian teman-teman choose a sprite ini, teman-teman bisa memilih sesuai selera atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teman-teman juga bisa choose a backdrop, ini untuk latar belakangnya. Nah, kemudian teman-teman langkah selanjutnya yaitu mengklik tombol event. Nah, di sini ada when flag click. Jadi ketika tombol ini, flag hijau ini, bendera hijau diklik, akan mengoperasikan perintah yang ada di bawahnya. Nah, jadi ini di klik aja, diseret seperti itu, dibawa ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita ke menu pen. Pada awalnya nanti menu pen tidak ada di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengklik add extension. Di sini nanti ada menu pen. Nah, baru muncul. Nah, teman-teman bisa memilih erase all, pen up, kemudian set color to, kemudian set pen size to. Nah, erase all ini untuk menghapus, kemudian pen up ini untuk mengangkat penanya, kemudian set pen color to untuk mengatur warna dari titik-titiknya, kemudian set pen size to untuk mengatur ukuran dari tiap titik-titiknya. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke variabel. Nah, teman-teman bisa membuat variabelnya semua dulu, atau teman-teman bisa menyeret ini atau mengklik kemudian ditaruh di sini ya, setnya ini. Nah, namun saya lebih gampang untuk membuat variabelnya terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat variabelnya, make a variable, setelah itu tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Kemudian teman-teman bisa menambahkan set di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih disesuaikan. Di sini x0 ya, yaitu posisi X di awalnya itu. Nah, jadi posisi X awalnya itu saya menggunakan min 190. Oh iya, kelupaan ya teman-teman. Tadi untuk set pen colornya saya menggunakan warna merah agar terlihat. Kemudian set pen size-nya saya menggunakan ukuran 8. Nah, untuk
untuk x0 nya ini saya menggunakan minus 190. Kemudian untuk y0 itu min 155. Kemudian teman-teman masuk ke motion, lalu klik go to x. Nah, go to x nya ini menggunakan variabel x0 dan y0. Kemudian ke menu variabel lagi, terus teman-teman bisa memilih set, ini disesuaikan, ini ada t nya itu 0 karena waktu awalnya itu 0, kemudian ada g, gravitasinya itu menggunakan 0,015, kemudian ada V0 atau kecepatan awalnya itu 70, kemudian ada V0x, yaitu V0 kecepatan awal di sumbu x nya itu ada rumusnya V0 kali ini menggunakan cos of 45 derajat. Jadi saya menggunakan sudut 45 derajat. Nah, di sini bedanya antara V0x dan V0y yaitu terdapat pada ini, pada lambang cos dan sinnya pada operasi ini. Jadi yang membedakan ini cos dan sin. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu kontrol, di situ ada repeat. Nah, repeat ini diganti dengan 25. Kemudian menu pen lagi, menggunakan menu pen up, lalu teman-teman bisa masuk ke menu sound, bisa start sound. Nanti di sini sesuai dengan karakter atau sprite yang teman-teman pilih. Kemudian ke menu variabel lagi, lalu pilih set lagi. Kemudian di sini ada yt atau posisi y akhirnya. Ini rumusnya ada y0 ditambah v0y dikali t min 0,5 dikali g dikali t kali t. Kemudian ada xt nya ini atau posisi akhir dari x nya itu ada x0 plus v0x dikali t. Kemudian teman-teman ke menu motion lagi, kemudian go to x, ini diisi variabelnya diisi xt dan y nya diisi yt. Kemudian ke menu pen, lalu pilih pen down, lalu teman-teman ke menu variabel, lalu pilih change. Di sini ada t, variabelnya t nya itu menggunakan 0,5 dan change-nya itu menggunakan yang g itu menggunakan 0,015. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengoperasikannya lagi. Sebenarnya teman-teman bisa mengubah dari posisi-posisinya ini, namun saya menggunakan posisi ini karena saya rasa ini sudah pas dengan background dan gambarnya, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengubahnya bisa diubah, dan nanti dari simulasinya atau gambarnya ini akan menyesuaikan dengan data yang teman-teman masukkan. Nah, kemudian nanti di sini kan akan muncul keterangan seperti ini, ada x0 nya min 190, y0 nya min 155, t nya 12,5, g nya 1,39, v0 nya 70, v0x nya 49,497475, v0 nya itu sama dengan v0x karena di sini saya menggunakan sudut sama yaitu 45 derajat, di mana nilai dari cos 45 derajat dan sin 45 derajat itu sama, sehingga di sini menghasilkan nilai yang sama. Kemudian xt-nya itu ada 403,969696, kemudian yt-nya ada minus 897,46212, seperti itu. Nah, untuk simulasi akhirnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman untuk simulasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.